selamat berbakti pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membuka sahabat Tuhan dengan penuh kesukaan pada saat ini, di mana Tuhan telah menyertai kita di sepanjang 6 hari aktivitas kita. Dan pada saat ini saya akan membawakan satu renungan yang berjudul pengharapan. Pengharapan bagi umat percaya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih, saya akan mengambil ayat Alkitab kita ini terdapat di dalam buku Markus pasal 4. Mulai ayat 35 sampai 41. Berbunyi sebagai berikut. Dengan judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu mereka bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk. Dan perahu pun menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara sekalian, takut adalah perasaan yang alami bagi manusia. Takut adalah perasaan gentar terhadap sesuatu yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki dan dianggap mendatangkan bahaya. Itu definisi dari Kamus Bahasa Indonesia. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka begitu takut. Masalah mereka yang mereka hadapi adalah takut dan menjadi tidak percaya kepadanya. Ketika perahu yang mereka ditumpangi diamuk angin taufan dan perahu penuh dengan air hampir tenggelam, mereka atau murid-muridnya tidak melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus telah lakukan bersama-sama dengan mereka, di mana Yesus sanggup membuat orang menjadi sembuh. Dia sanggup menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Dan angin reda, danau pun menjadi teduh. Markus 4:3. Angin dan danau pun tunduk kepadanya. Seringkali kita juga mengalami hal-hal yang sama seperti murid-murid Yesus. Ketika badai masalah yang kita hadapi sepertinya begitu besar sehingga membuat kita takut. Kita tidak melihat jalan keluar dan akhirnya kita menjadi takut dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak sanggup menolong kita. Ketakutan membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya tidak akan takut dengan badai apapun yang menerpanya. Karena dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua tunduk, termasuk alam tunduk kepadanya. Tiada ada badai persoalan apapun yang melebihi kuasa Tuhan.
Tuhan sanggup meredahkan badai itu. Dikatakan di sini, jangan takut dengan badai dan tetap percaya Tuhan sanggup meredakan badai sebesar itu. Badai sebesar apapun menerpa kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, asalkan kita percaya. Kiranya renungan ini dapat memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan selalu bersama-sama kita apabila kita berserah, berseru, dan bergantung kepadanya. Terima kasih. Saya undang kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan, kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kami mengenal Tuhan penolong, pelindung dalam hidup. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kelepasan di dalam segala pergumulan. Oh Bapa dalam surga, kami telah membaca firman Tuhan bagaimana kuasa Tuhan dapat meneduhkan danau yang diombak oleh angin ribut. Dan begitu juga dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam segala pergumulan hidup kami. Asalkan kami percaya kepadamu. Oh Bapa, tolonglah kami supaya kami lebih berserah setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung bersama kami di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.